Roda koper Rimowaku beradu pelan dengan aspal bandara yang panas. Panas Jakarta langsung menyergap kulitku, kontras sekali dengan udara musim dingin di Zurich yang baru saja kutinggalkan 19 jam yang lalu. Lelah? Tentu saja. Tulang-tulangku rasanya mau rontok. Mataku terasa berat karena kurang tidur demi mengejar flight paling awal. Tapi, senyum di bibirku tak bisa ditahan. Namaku Almira. 3 bulan. Sudah 3 bulan aku meninggalkan rumah, meninggalkan suamiku, Mas Yuda, demi ekspansi perusahaan logistik yang kurintis dari 10 tahun lalu. Proyek di Swiss itu adalah pertaruhan terbesar dalam karierku. Dan aku menang. Kontrak triliunan rupiah sudah di tangan. Perusahaan cabang baru sudah berdiri tegak. Sekarang, aku pulang bukan sebagai pebisnis yang lelah, tapi sebagai istri yang rindu. Langsung ke Pondok Indah ya, Pak, ujarku pada sopir taksi bandara premium yang kupesan. Sengaja aku tidak minta jemput sopir pribadi atau Mas Yuda. Aku ingin memberi kejutan. Di dalam tas tanganku, ada jam tangan Patek Philippe seharga 2 miliar rupiah yang kubeli di Jenewa. Hadiah untuk Yuda. Aku membayangkan wajahnya yang tampan itu akan terkejut, lalu memelukku erat. Aku membayangkan dia akan berkata betapa sepinya rumah tanpa aku, betapa dia rindu masakan tanganku meski kami punya 3 asisten rumah tangga. Mbak Almira kelihatan senang sekali. Sapa sopir taksi itu, melirik dari spion tengah. Iya, Pak. Suami saya tidak tahu saya pulang hari ini. Mau kasih kejutan? Jawabku sambil memandang jalan tol yang padat. Ponselku bergetar. Notifikasi dari mobile banking. Sebuah transaksi kartu kredit. Pembayaran catering Diamond Class, 750 juta rupiah. Dahiku berkerut. 750 juta? Untuk catering? Aku segera mengecek detailnya. Tanggal transaksi kemarin, tapi baru terposting hari ini. Mungkin Mama, gumamku pelan, mencoba berpikir positif. Mertuaku, Ibu Ratna, memang tipe sosialita yang boros. Adik iparku, Randi, memang berencana menikah tahun depan. Mungkin Ibu Ratna meminjam kartu kredit tambahanku yang dipegang Yuda untuk membayar uang muka catering Randi. Walaupun, angka 750 juta itu gila untuk sekadar down payment. Ah, sudahlah. Nanti aku tegur Yuda pelan-pelan. Aku tidak mau merusak suasana kepulanganku dengan emosi soal uang. Toh, uangku sekarang makin banyak. Mobil memasuki kawasan perumahan elit Pondok Indah. Jantungku berdebar kencang saat mobil mendekati blok rumahku. Namun, debaran rindu itu perlahan berubah menjadi debaran kebingungan. Dari jarak 200 meter, aku melihat sesuatu yang mencolok. Janur kuning. 2 buah janur kuning melengkung indah di ujung jalan menuju gerbang rumahku. Mobil-mobil mewah berderet parkir memenuhi bahu jalan, membuat jalanan kompleks yang lebar itu menjadi sempit. Ada Alphard, Ferrari, hingga Rolls-Royce milik kolega-kolega bisnis yang wajahnya tak asing. Loh, Mbak? Rumahnya lagi ada hajatan? Tanya sopir taksi itu bingung, kesulitan mencari celah untuk masuk. Aku terdiam. Darahku berdesir. Hajatan? Di rumahku? Tanpa sepengetahuanku? Pak, berhenti di sini saja, ujarku cepat. Aku membayar taksi dan menyeret koperku sendiri. Gerbang rumahku yang setinggi 3 meter itu terbuka lebar. Halaman depanku yang luas, tempat aku biasa menanam anggrek, kini telah disulap. Tenda dekorasi semi outdoor bernuansa putih dan emas berdiri megah. Bunga-bunga lili dan mawar impor, bunga kesukaanku, menghiasi setiap sudut. Wangi melati dan sedap malam menyeruak tajam, bercampur dengan aroma makanan mewah yang menggugah selera. Musik orkestra terdengar mengalun lembut. Lagu Endless Love. Aku berdiri mematung di dekat pos satpam. Pak Ujang, satpam rumahku, tidak ada di posnya. Mungkin dia sibuk mengatur parkir tamu VIP. Pikiranku berputar cepat, mencari rasionalisasi. Randi. Pasti Randi menikah mendadak. Mungkin tunangannya hamil duluan? Atau mungkin ada alasan mendesak lain? Dan karena rumah mertuaku sedang renovasi, Yuda pasti mengizinkan mereka memakai rumah kami. Ya, pasti itu. Yuda memang terlalu baik pada keluarganya. Dia pasti tidak tega menolak ibunya. Tapi kenapa tidak memberitahuku? Mungkin karena aku sibuk di Swiss?
Kekecewaan sedikit menyeruak. Rumah ini adalah istanaku, privasiku. Tapi aku mencoba menelan rasa kesal itu. Aku adalah kakak ipar yang baik. Kalau memang Randi menikah, aku harus ikut bahagia, kan? Aku menarik napas panjang, merapikan blazer Burberry yang kupaika, dan melangkah masuk. Koper kutinggalkan di pos satpam. Aku berjalan melewati karpet merah yang digelar di atas rumput Jepang kesayanganku. Tamu-tamu berpakaian glamor lalu lalang. Beberapa dari mereka adalah rekan bisnisku. Anehnya, mereka tidak menyadari kehadiranku. Mungkin karena aku memakai kacamata hitam besar dan rambutku yang biasa tergerai rapi kini kuikat asal karena lelah. Atau mungkin, karena mereka terlalu fokus pada panggung pelaminan yang megah di ujung sana. Gila ya, pestanya mewah banget. Yuda benar-benar totalitas. Sayup-sayup aku mendengar percakapan dua wanita sosialita di dekat meja dessert. Iya, katanya habis 5 miliar lebih. Itu belum termasuk mas kawinnya. Aku mengernyit. Yuda yang totalitas? Bukankah seharusnya Randi atau orang tua mereka yang membiayai? Yuda hanya kakaknya. Langkahku makin dekat ke arah pelaminan. Kerumunan tamu sedikit terbelah, memberiku celah pandang lurus ke arah sepasang pengantin yang sedang berdiri, mengangkat gelas champagne untuk bersulang. Duniaku berhenti berputar. Waktu seolah membeku. Suara orkestra mendadak senyap di telingaku, digantikan oleh denging panjang yang menyakitkan. Di sana, di atas pelaminan dengan dekorasi kristal Swarovski itu, laki-laki itu mengenakan setelan jas tuxedo putih yang sangat pas di tubuh atletisnya. Wajahnya berseri-seri, senyumnya merekah lebar, senyum yang selama 10 tahun ini selalu menjadi alasan aku pulang ke rumah. Itu bukan Randi, itu Yuda, suamiku. Dan di sebelahnya, menggandeng lengannya dengan posesif, bukanlah aku. Seorang wanita muda, mungkin baru awal 20-an. Cantik, kulitnya putih bersih. Tubuhnya ramping dibalut gaun pengantin lace berekor panjang yang kutahu persis harganya ratusan juta, karena itu desain limited edition dari desainer langgananku. Wajahnya memancarkan aura kemenangan. Aku merasa lututku lemas. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang merobek dada, menarik jantungku keluar, dan membantingnya ke lantai. Aku mencengkeram pinggiran meja prasmanan untuk menahan tubuhku agar tidak ambruk. Piring-piring porselen bergetar pelan. Dan sekarang, suara MC yang menggelegar melalui speaker memecah lamunanku. Sebagai bukti cinta yang begitu besar, pengantin pria, Bapak Yuda, akan mempersembahkan hadiah pernikahan spesial untuk istri tercintanya, Nona Siska. Tepuk tangan gemuruh membahana. Yuda mengambil mikrofon. Suaranya terdengar berat dan penuh wibawa, suara yang dulu selalu menenangkan tidurku. Sayang, ucap Yuda menatap wanita itu, Siska. Aku tahu kamu sudah lama menginginkan ini. Kamu bilang kamu ingin mobil yang cepat, elegan, tapi tangguh. Seperti kamu. Yuda merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kunci mobil. Ini untukmu. Porsche 911 Carrera S terbaru. Warna merah, sesuai permintaanmu. Tirai di sisi kanan panggung terbuka. Sebuah mobil sport merah menyala terparkir gagah di sana, dihiasi pita raksasa. Darahku mendidih. Rasa sakit di dada berubah menjadi api yang membakar kerongkongan. Itu mobilku. Itu Porsche yang kupesan inden 6 bulan lalu langsung dari Jerman. Mobil impianku sebagai hadiah untuk diriku sendiri atas pencapaian perusahaan tahun lalu. Mobil yang seharusnya baru tiba minggu depan. Yuda bilang pengirimannya terlambat. Ternyata, dia menyembunyikannya untuk diberikan pada pelacur ini. Mas Yuda. Terima kasih sayang. Siska menjerit histeris, memeluk Yuda dan mencium pipinya di depan ratusan tamu. So sweet banget si Yuda. Beruntung banget Siska. Katanya istrinya yang tua itu sibuk kerja terus. Pantesan Yuda cari yang baru. Bisik-bisik tetangga mulai masuk ke telingaku. Istri tua? Sibuk kerja? Aku melihat kederetan kursi VIP keluarga. Di sana duduk Ibu Ratna, mertuaku. Wajahnya tampak sangat bahagia, memakai kebaya penuh payet yang berkilauan. Di sebelahnya Randi dan istrinya tertawa-tawa. Mereka semua bersekongkol. Mereka tahu aku di luar negeri.
Mereka pikir aku akan menetap di Swiss lebih lama karena proyek itu rumit. Mereka memanfaatkan ketidakhadiranku untuk menggelar pesta di rumahku, memakai uangku, membagikan asetku, dan merayakan pengkhianatan ini dengan megah. Aku membuka ponselku dengan tangan gemetar. Membuka aplikasi perbankan utama. Saldo tabungan bersama, sisa 5 juta rupiah. Padahal terakhir ku tinggal isinya hampir 10 miliar. Deposito, dicairkan. Investasi emas, dijual. Aku tertawa. Tawa kecil yang kering dan pahit lolos dari bibirku. Air mata tidak keluar. Rasa sakitnya sudah melampaui ambang batas air mata. Yang tersisa hanya kekosongan yang perlahan diisi oleh amarah yang dingin dan mematikan. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku hanya mesin ATM berjalan. Mereka pikir Almira yang mencintai Yuda dengan buta akan memaafkan ini. Aku melepas kacamata hitamku. Memasukkannya ke dalam tas. Kelelahan akibat penerbangan 19 jam lenyap seketika. Adrenalinku memuncak. Aku berjalan. Bukan dengan langkah gontai, tapi dengan langkah tegap seorang CEO yang biasa memimpin rapat direksi dengan tangan besi. Tumit stiletto 12 cm-ku menancap kuat di karpet merah, menimbulkan suara tuk-tuk-tuk yang iramanya tegas. Aku menerobos kerumunan. Beberapa tamu mulai menyadari kehadiranku. Itu bukannya Bu Almira, bisik seseorang. Loh, istri pertamanya pulang? Suasana mulai gaduh. Tapi musik orkestra masih bermain, menutupi kegaduhan itu bagi mereka yang di panggung. Siska sedang memegang kunci Porsche itu, melambai-lambaikan tangannya ke arah tamu. Yuda memeluk pinggangnya mesra. Aku menaiki tangga pelaminan. Satu persatu. MC yang melihatku tampak bingung, mengira aku tamu yang ingin memberi selamat lebih awal. Ya, sepertinya ada tamu spesial yang ingin memberikan ucapan. Yuda menoleh. Senyum di wajahnya seketika luntur. Wajahnya yang tadi merah merona karena bahagia, kini pucat pasi seputih kertas. Matanya melotot seakan melihat hantu. Almira, desisnya. Suaranya tidak terdengar di mikrofon, tapi aku bisa membaca gerak bibirnya. Ibu Ratna yang duduk di barisan depan menjatuhkan gelas minumannya. Prang! Bunyi pecahan gelas itu menghentikan musik orkestra. Hening. Seluruh taman menjadi sunyi senyap. Ratusan pasang mata kini tertuju padaku, pada Yuda, dan pada Siska yang tampak bingung melihat perubahan ekspresi suaminya. Sayang, siapa dia? Tanya Siska manja, menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan karena penampilanku yang agak berantakan pasca penerbangan. Aku berdiri tepat 2 meter di depan mereka. Aku tersenyum. Senyum paling manis, paling dingin, yang pernah kuberikan. Halo, Mas Yuda, sapaku. Suaraku tenang, tapi cukup keras di keheningan itu. Selamat ya. Yuda gemetar. Almira, aku bisa jelaskan. Kamu bilang pulang minggu depan. Oh, jadi kalau aku pulang minggu depan, pesta ini aman? Mobilku aman? Uangku aman? Tanyaku santai. Aku melirik Siska. Gadis itu mulai menyadari siapa aku. Wajah sombongnya berubah menjadi ketakutan. Aku maju selangkah, mendekati Siska. Dengan gerakan kilat, aku merampas kunci mobil Porsche dari tangannya. Hei, apa-apaan kamu? Itu hadiah suamiku. Pekik Siska, mencoba merebut kembali. Suamimu? Aku tertawa keras. Tawa yang menggema mengerikan. Koreksi sedikit. Nak, laki-laki di sebelahmu ini belum resmi bercerai denganku. Dan yang lebih penting, aku mengangkat kunci mobil itu tinggi-tinggi. Mobil ini dibeli atas namaku. Dengan uangku. Dari rekening pribadiku. Aku menatap Yuda tajam. Mas, kamu lupa? Notifikasi pembelian mobil ini masuk ke emailku. Aku diam saja waktu itu karena aku pikir kamu mau memberiku kejutan saat aku pulang. Ternyata benar kejutan, tapi bukan untukku. Yuda mencoba meraih tanganku. Almira, tolong jangan bikin keributan di sini. Banyak tamu penting. Kita bicara di dalam. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu, bentakku. Aku menepis tangannya kasar. Aku berbalik menghadap para tamu undangan. Aku melihat rekan-rekan bisnisku yang menatap dengan wajah ngeri.
Aku mengambil mikrofon dari tangan MC yang bengong. Selamat siang semuanya, seruku melalui pengeras suara. Maaf mengganggu pesta yang indah ini. Saya Almira, pemilik rumah ini. Pemilik mobil yang dipajang di sana. Dan pemilik uang yang dipakai untuk membayar catering yang sedang kalian nikmati. Gumam kaget terdengar dari para tamu. Saya baru saja pulang dari Swiss, bekerja keras mengembangkan bisnis. Sementara suami saya, parasit ini, memalsukan tanda tangan saya, menguras rekening saya, dan mengadakan pesta pernikahan dengan pelakor ini di rumah saya sendiri. Almira. Cukup, teriak Ibu Ratna dari bawah panggung. Kamu istri tidak tahu diuntung. Suami mau nikah lagi itu wajar, kamu sibuk terus. Jangan permalukan keluarga kami. Aku menatap mertuaku itu dengan tatapan nyalang. Keluarga ibu? Ibu lupa siapa yang melunasi hutang judi mendiang bapak? Ibu lupa siapa yang membiayai operasi jantung ibu tahun lalu? Ibu lupa siapa yang membelikan rumah untuk Randi? Aku menunjuk mereka satu persatu. Kalian semua hidup dari keringatku. Dan ini balasan kalian? Aku menoleh kembali ke Yuda. Air mata buaya mulai menggenang di matanya. Dia sangat tahu bahwa tanpa aku, dia hanyalah seorang staf administrasi biasa yang gajinya bahkan tidak cukup untuk membayar cicilan satu ban mobil Porsche itu. Dengar baik-baik, suaraku merendah, penuh ancaman. Pesta ini bubar. Sekarang. Siapapun yang masih berada di halaman rumah saya dalam 10 menit, akan saya anggap sebagai pencuri yang masuk tanpa izin. Saya akan panggil polisi. Kepanikan melanda. Tamu-tamu mulai berbisik. Beberapa rekan bisnisku yang tahu betapa berkuasanya aku di industri logistik, segera meletakkan piring mereka dan bergegas pergi, tak ingin terlibat masalah denganku. Siska, jangan takut. Aku suaminya, aku berhak atas rumah ini juga. Seru Yuda mencoba membela diri di depan istri barunya. Aku menatap Yuda dengan tatapan iba. Mas, kamu lupa kita punya perjanjian pranikah? Pemisahan harta? Rumah ini warisan orang tuaku yang kurenovasi. Perusahaan, 100% saham atasku. Kamu tidak punya apa-apa selain baju yang menempel di badanmu itu. Wajah Yuda runtuh. Siska menatap Yuda dengan horor. Mas, kamu bilang kamu yang punya perusahaan logistik itu. Dia bohong, potongku cepat. Dia cuma suami Almira. Itu jabatannya. Aku mengeluarkan ponselku. Menelepon kepala keamanan komplek yang kukenal baik. Pak Danu, bawa pasukan ke rumah saya. Sekarang. Usir semua orang yang tidak saya kenal. Dan seret keluar 2 pengantin palsu ini dari pekarangan saya. Aku menutup telepon dan menatap Yuda untuk terakhir kalinya sebagai istri. Kamu mau main-main denganku, Mas? Kamu membangunkan singa yang sedang tidur. Nikmati bulan madumu. Tapi tidak di hotel bintang 5. Karena kartu kreditmu, kartu debitmu, semua fasilitas yang kuberikan sudah kublokir 5 menit yang lalu lewat aplikasi. Silakan pergi dari rumahku. Detik ini juga. Kepanikan adalah aroma yang manis jika kau adalah orang yang memegang kendali. Dalam hitungan menit setelah aku menutup telepon, sirine pos keamanan komplek meraung pelan, memberi tanda darurat. Pak Danu tidak main-main. Dia datang bukan hanya dengan 2 satpam biasa, melainkan membawa 1 regu pengamanan komplek berjumlah 10 orang berbadan tegap, lengkap dengan tongkat pentungan. Taman rumahku yang semula bak negeri dongeng kini berubah menjadi pasar bubar. Tamu-tamu undangan yang tersisa, kebanyakan kerabat jauh Yuda dan teman-teman sosialitas Siska, berlarian menuju gerbang. Mereka menutupi wajah dengan tas bermerek mereka, takut tertangkap kamera ponsel tetangga yang mulai berkerumun di luar pagar, merekam kejadian memalukan ini. Maaf, Bu, maaf. Kami tidak tahu. Seru seorang teman arisan Yuda saat berpapasan denganku, nyaris tersandung gaun panjangnya sendiri. Aku tidak peduli. Mataku terkunci pada 3 orang yang masih berdiri kaku di atas pelaminan, Yuda, Siska, dan Ibu Ratna. Pak Danu, panggilku dingin saat kepala keamanan itu tiba di hadapanku dengan napas terengah. Siap, Bu Almira. Saya kaget sekali melihat Ibu. Perintah Ibu? Pak Danu menatap tajam ke arah pelaminan. Dia tahu betul siapa bos di rumah ini.
Tiap tahun aku yang memberinya bonus THR besar, bukan Yuda. Bersihkan sampah, tunjukku pada dekorasi mewah itu. Pastikan semua tamu keluar. Dan untuk 3 orang VIP di sana. Aku menyeringai tipis. Pastikan mereka tidak membawa satu barang pun milik saya keluar dari gerbang ini. Laksanakan. Pak Danu memberi isyarat pada anak buahnya. Mereka merangsek maju, membelah kerumunan sisa catering. Jangan berani-berani sentuh saya, pekik Ibu Ratna saat seorang satpam memintanya turun dari panggung. Saya ibunya pemilik rumah ini. Yuda, lakukan sesuatu. Yuda tampak seperti orang yang baru saja tersadar dari koma. Wajahnya basah oleh keringat dingin. Dia menatapku, lalu menatap Siska yang kini menangis histeris. Almira, kita bicara baik-baik. Yuda turun dari pelaminan, mencoba mendekatiku lagi. Tolong, jangan di depan umum. Harga diriku hancur. Al? Harga diri? Aku tertawa, kali ini tawa yang benar-benar lepas. Kamu menggadaikan harga dirimu saat kamu memakai kartu kredit istrimu untuk menikahi wanita lain. Yuda. Di mana harga dirimu saat kamu tidur di kasurku bersama dia? Mas, apa maksud perempuan ini? Siska menarik lengan jas Yuda kasar. Air matanya melunturkan maskara, membuat wajah cantiknya terlihat mengerikan. Kamu bilang perusahaan itu punya kamu. Kamu bilang rumah ini warisan bapakmu. Kamu bilang mobil itu. Yuda diam, tak berani menatap mata istri barunya. Kebisuan itu adalah jawaban paling jujur yang pernah dia berikan. Kamu penipu. Siska memukuli dada bidang Yuda dengan buket bunga mawarnya, hingga kelopaknya berhamburan ke lantai. Kamu bilang kamu kaya raya. Aku sudah tolak lamaran anak pejabat demi kamu. Cukup dramanya, potongku tajam. Siska, atau siapapun namamu. Kamu juga sama bodohnya. Tergiur harta instan tanpa cek latar belakang? Selamat, kamu baru saja menikahi pengangguran dengan hutang kartu kredit. Oh tunggu, hutangnya atas namaku, jadi dia sebenarnya nol besar. Aku melangkah maju, menaiki tangga pelaminan yang kini terasa seperti panggung eksekusi. Aku berdiri tepat di depan Siska. Mataku menangkap kilauan di lehernya. Darahku kembali mendidih. Lepas, perintahku pelan. Siska mundur selangkah, memegang lehernya. Apa? Kalung itu, tunjukku pada kalung berlian dengan liontin safir biru yang melingkar indah di leher jenjangnya. Itu hadiah ulang tahunku yang ke-30 dari orang tuaku. Itu warisan nenekku. Yuda bilang kalung itu hilang saat rumah di laundry bulan lalu. Ternyata ada di lehermu. Yuda membuang muka. Bajingan. Dia bahkan mencuri perhiasan warisan keluargaku. Ini mas kawinku. Bantah Siska, menutupi kalung itu dengan tangannya. Itu barang curian. Bentakku. Pak Danu. 2 satpam langsung memegangi lengan Siska. Gadis itu menjerit-jerit seperti orang kesurupan. Lepaskan. Sakit. Mas Yuda tolongin aku. Yuda hanya diam mematung, nyalinya ciut melihat tatapan membunuhku. Dengan kasar, aku menarik paksa kalung itu dari leher Siska hingga kaitnya patah. Sret. Berlian itu kini ada di genggamanku. Dingin dan keras. Sekarang cincinnya, ujarku lagi. Tidak. Ini cincin nikah kami. Itu dibeli pakai kartu kredit platinum saya tanggal 15 kemarin. Saya lihat tagihannya. 45 juta rupiah. Lepas, atau kupotong jarimu. Ancamanku mungkin terdengar berlebihan, tapi tatapanku menyeratkan aku sanggup melakukannya. Siska menangis sesenggukan, melepas cincin itu dan melemparkannya ke wajahku. Cincin itu jatuh berdenting di dekat sepatuku. Aku menoleh ke arah Ibu Ratna yang sedang dipapah oleh Randi, adik iparku yang tak berguna itu. Ibu, sapaku dingin, anting yang ibu pakai. Gelang emas keroncong itu. Itu semua kubeli di Dubai tahun lalu. Ibu bilang, pinjam sebentar buat kondangan. Sudah setahun, Bu. Kembalikan. Dasar menantu kikir. Perhitungan. Ibu Ratna meludahi lantai. Kau punya uang miliaran, masa minta balik perhiasan receh begini dari orang tua? Orang tua macam apa yang merestui anaknya berzina dan berkhianat di rumah menantunya sendiri? Balasku telak.
Lepas sekarang, atau saya lapor polisi atas tuduhan penggelapan barang. Bukti pembelian dan sertifikat semua lengkap di brankas saya. Mendengar kata polisi, Randi buru-buru membisiki ibunya. Dengan tangan gemetar karena amarah dan malu, Ibu Ratna melepas semua perhiasan itu satu persatu dan meletakkannya di meja penerima tamu dengan kasar. "Puas kamu?" "Hah? Puas?" teriak Ibu Ratna. "Belum," jawabku santai sambil memunguti perhiasanku. "Belum puas sebelum kalian angkat kaki dari sini." Aku berbalik menatap Yuda. Dia masih memakai setelan jas Armani yang juga kubelikan tahun lalu untuk acara gala dinner perusahaan. Jas itu. "Al, jangan gila," potong Yuda, suaranya parau. "Masa aku harus telanjang?" "Aku tidak peduli. Itu jas mahal. Aku tidak sudi kain yang kubeli dengan keringatku menempel di tubuh pengkhianat. Tapi aku melihat kerumunan orang di luar pagar. Tidak, aku tidak akan membiarkan dia telanjang. Itu akan merusak mataku. Baiklah, bawa saja jas itu sebagai sedekah terakhirku. Anggap saja kain kafan untuk pernikahanmu yang mati muda ini." Aku menunjuk gerbang. "Keluar." Suaraku menggelegar, memantul di dinding-dinding rumah megah itu. Seret mereka keluar, "Pak Danu." Para satpam mulai mendorong Yuda, Siska, Ibu Ratna, Randi, dan istrinya. Seperti menggiring ternak, mereka didorong menuruni pelaminan, melewati karpet merah yang kini penuh sampah makanan dan bunga yang terinjak-injak. "Almira, aku suamimu. Kita belum cerai. Kamu tidak bisa mengusirku dari domisiliku." Yuda berteriak sambil meronta saat diseret dua satpam berbadan besar. "Gugat cerai akan sampai di mejamu besok pagi. Pengacaraku sedang mengetiknya sekarang," balasku. Mereka didorong terus hingga ke gerbang. Siska tersandung gaun ekor panjangnya dan jatuh tersungkur di aspal panas. Lututnya lecet berdarah. Gaun putih mahalnya kini hitam terkena debu dan oli. Tidak ada lagi aura pengantin bahagia. Yang ada hanya wanita muda yang tertipu dan dipermalukan. Di luar gerbang, tetangga-tetangga menyoraki mereka. Syukurin. Dasar nggak tahu diri. Kasian Bu Almira ya." Brak. Gerbang besi tempas setinggi 3 meter itu ditutup keras oleh Pak Danu tepat di depan hidung Yuda. Aku mendengar Yuda menggedor-gedor pagar. "Al, kunci mobilku, dompetku, semuanya ada di dalam kamar. Biarkan aku ambil dompetku dulu," teriaknya putus asa. Aku berjalan mendekati gerbang, menatapnya dari celah jeruji besi. "Dompetmu?" tanyaku. "Maksudmu dompet kulit Bottega Veneta yang kubelikan? Itu milikku. Isinya? Kartu kredit tambahan atas namaku? Sudah mati. Uang tunai? Itu jatah bulanan dariku." "Tidak, Yuda. Semua yang ada di kamar itu milikku." "Terus kami pulang naik apa?" "Kami tidak pegang uang sepeser pun," teriak Ibu Ratna histeris. "Tegak kamu Almira. Kami ini keluargamu. Kalian punya kaki, kan?" Jawabku datar. "Gunakan. Atau minta tolong pada menantu barumu yang kaya raya itu. Mungkin dia bisa pesankan ojek online." Aku menoleh ke Siska yang masih menangis di aspal. "Dan Siska," ujarku, "semoga kamu menikmati mobil Porsche MU. Oh tunggu, kamu hanya bisa melihat fotonya saja di Instagramku nanti." Aku berbalik badan, memunggungi mereka. Mengabaikan teriakan, makian, dan tangisan yang bersahutan di balik gerbang. "Pak Danu," perintahku tanpa menoleh. "Kunci gemboknya. Kalau ada satu orang pun dari mereka yang mencoba memanjat, pukul kakinya." "Siap, Bu." Aku berjalan kembali menuju rumah. Langkahku yang tadi tegap perlahan melambat. Adrenalin yang membakarku mulai surut, digantikan oleh rasa lelah yang luar biasa hebat. Kakiku gemetar. Aku melewati area pesta yang porak-poranda. Kue pengantin bertingkat 5 yang belum sempat dipotong masih berdiri megah, mengejekku. Dengan satu dorongan tangan, aku menumbangkan kue raksasa itu. Bruk! Krim dan bolu berhamburan ke lantai. Hancur. Seperti pernikahanku. Aku masuk ke dalam rumah utama. Hening. Suara AC sentral mendesis pelan.
Para asisten rumah tangga berbaris di ruang tengah dengan kepala tertunduk, ketakutan. Maafkan kami, Nya. Kami dilarang Tuan Yuda menghubungi Nyonya. Isak Mbak Siti, pengasuh senior di rumahku. Kalian semua saya pecat, ujarku datar. Mereka tersentak kaget. Nya? Tapi kami. Saya butuh orang-orang setia. Bukan orang yang membiarkan rumah majikannya dipakai untuk maksiat. Kalian melihat ini semua dipersiapkan berminggu-minggu, dan tak ada satupun yang diam-diam mengirim pesan pada saya. Keluar. Pesangon kalian akan ditransfer sekretaris saya besok. Aku tidak tega sebenarnya, tapi aku tidak bisa lagi mempercayai siapapun di rumah ini. Aku butuh lingkungan baru, energi baru. Aku menyeret koperku menaiki tangga marmer menuju lantai 2. Menuju kamar utama. Pintu kamar itu terbuka. Napasku tercekat. Kamarku. Kamar suciku. Sprei sutra Mesir warna abu-abu favoritku sudah hilang, diganti dengan sprei satin murahan berwarna merah menyala. Kelopak bunga mawar merah berserakan di atas kasur, membentuk lambang hati. Ada lilin-lilin aromaterapi yang sudah menyala setengah. Dan di dinding, tempat foto pernikahanku dan Yuda dulu tergantung, kini terpampang foto prewedding Yuda dan Siska. Besar sekali. Mereka berpose mesra di sebuah studio. Yuda mencium kening Siska. Perutku mual. Rasa jijik merayap dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Di kasur inilah aku dan Yuda menghabiskan 10 tahun bersama. Di kasur inilah kami bermimpi punya anak yang belum juga dikabulkan Tuhan. Dan di kasur ini juga, dia berencana meniduri wanita lain malam ini. Aku berjalan ke arah nakas. Ada sebuah botol champagne dan 2 gelas. Serta sebuah kotak kecil terbuka, kondom. Yuda benar-benar sudah merencanakan malam pertama yang panas di atas ranjangku. Amarahku yang tadi dingin, kini meledak menjadi air mata. Aku menjerit. Menjerit sekeras-kerasnya hingga tenggorokanku sakit. Aku menyambar foto prewedding itu dari dinding dan membantingnya ke lantai, hingga kacanya hancur berkeping-keping. Aku menarik sprei merah itu, merobeknya dengan sekuat tenaga, dan melemparnya ke sudut kamar. Aku menendang botol champagne hingga pecah membasahi karpet bulu dombaku. Bajingan. Kau iblis, Yuda. Aku terduduk di lantai, di antara pecahan kaca, menangis tersedu-sedu. Menangisi 10 tahun hidupku yang sia-sia. Menangisi cintaku yang tulus yang dibalas dengan racun. Menangisi kebodohanku yang terlalu percaya. Ponselku berdering di saku. Aku mengabaikannya. Tapi dering itu terus berlanjut. Dengan mata kabur, aku melihat layar. Lawyer, Pak Haryo. Aku menghapus air mata kasar. Menarik napas panjang, mencoba mengembalikan kewarasan. Aku menekan tombol hijau. Halo, Pak Haryo. Suaraku serak. Bu Almira, saya baru lihat berita di media sosial. Video ibu mengusir Pak Yuda viral di TikTok. Apa ibu baik-baik saja? Berita menyebar cepat. Bagus. Biar seluruh dunia tahu siapa Yuda sebenarnya. Saya hidup, Pak. Pak Haryo, saya mau Bapak lakukan sesuatu sekarang juga. Apapun, Bu. Bekukan semua akses Yuda ke perusahaan. Cabut namanya dari jabatan direktur operasional, jabatan boneka itu. Dan satu lagi. Aku menatap keluar jendela, ke arah langit sore yang mulai gelap. Tolong urus surat penyitaan aset. Mobil yang dibawa Randi, rumah yang ditinggali Ibu Ratna, itu semua atas nama saya kan? Benar, Bu. Semua sertifikat atas nama Ibu Almira. Bagus. Beri mereka waktu 24 jam untuk angkat kaki. Saya mau semua parasit itu bersih dari hidup saya besok pagi. Dan aku melihat ke arah brankas di sudut kamar yang sedikit terbuka. Aku berjalan mendekat. Kosong. Uang tunai dan beberapa emas batangan yang kusimpan di sana lenyap. Yuda mencuri isi brankas saya. Pak, masukkan itu ke dalam tuntutan pidana. Saya mau dia membusuk di penjara, bukan cuma miskin. Baik, Bu. Saya siapkan tim sekarang. Aku mematikan telepon. Gelap mulai turun. Aku sendirian di rumah sebesar ini. Lampu-lampu taman otomatis menyala, menyinari sisa-sisa pesta yang hancur berantakan.
Perutku berbunyi. Aku belum makan sejak di pesawat. Ironis. Ada makanan senilai ratusan juta di bawah sana yang kini jadi sampah. Aku berdiri, membersihkan pecahan kaca dari gaunku. Aku menatap cermin rias yang retak karena lemparanku tadi. Wajahku kacau. Make up luntur, mata bengkak. Tapi di balik mata bengkak itu, ada sorot mata baru yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sorot mata wanita yang tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, dan karena itu, dia menjadi sangat berbahaya. Kau memulai perang ini, Mas, bisikku pada bayanganku sendiri. Maka aku yang akan mengakhirinya. Dan aku pastikan, akhir ceritamu tidak akan seindah dongeng yang kau impikan. Aku melangkah keluar dari kamar terkutuk itu. Malam ini aku akan tidur di hotel. Besok, aku akan kembali untuk membakar kasur itu dan memulai renovasi total. Tidak akan ada jejak Yuda yang tersisa. Tidak satu debu pun. Langit Jakarta yang pekat seolah menertawakan rombongan kecil yang berjalan tertatih-tatih di trotoar berdebu itu. Baru 3 jam yang lalu, mereka adalah raja dan ratu sehari. Yuda dengan tuxedo putihnya yang kini kumal oleh keringat, dan Siska dengan gaun pengantin ratusan jutanya yang bagian bawahnya sudah berubah warna menjadi abu-abu kehitaman karena menyapu aspal dan genangan air comberan. Mas, kakiku sakit sekali. Rengek Siska. Dia berhenti berjalan, melepas sepatu hak tingginya yang bertabur kristal. Kakinya lecet parah, kulit tumitnya terkelupas menampilkan daging merah yang perih. Tahan sedikit lagi, sayang. Kita cari taksi. Hibur Yuda dengan napas terengah-engah. Dia sendiri kepayahan memapah ibunya, Ibu Ratna, yang sejak tadi tidak berhenti mengomel. Cari taksi pakai apa, Yuda? Bentak Siska. Suaranya melengking, membuat beberapa pedagang kaki lima di pinggir jalan menoleh. Dompetmu disita istrimu. HP-ku mati kehabisan baterai. HP Mas Yuda juga diblokir kartunya kan sama si nenek sihir itu? Jaga mulutmu, Siska. Jangan panggil dia nenek sihir. Dia itu monster. Serga Ibu Ratna. Wanita tua itu mengipas-ngipas wajahnya dengan undangan pernikahan yang lecek. Duh, Gusti. Malu banget Ibu. Tadi Ibu lihat Bu RT lewat naik motor, dia meludah pas lihat kita. Randi, adik Yuda, berjalan di belakang dengan wajah masam. Istrinya menggendong anak mereka yang mulai menangis kelaparan. Ini semua gara-gara Mas Yuda sih, semprot Randi. Katanya Mas Yuda yang punya perusahaan. Katanya Mbak Almira cuma di rumah doang. Ternyata semua harta punya dia. Sekarang kita jadi gelandangan begini. Diam kamu, Randi, bentak Yuda, meski suaranya terdengar tidak bertenaga. Aku lagi mikir. Mikir apa? Siska melempar sepatunya ke jalanan saking kesalnya. Kita ini mau kemana? Rumahku jauh di Bekasi. Nggak mungkin jalan kaki ke sana. Yuda mengusap wajahnya yang kusut. Rasa lapar mulai melilit perutnya. Ironis. Di rumah tadi ada buffet Wagyu beef dan salmon and croute. Tapi sekarang untuk beli air mineral gelas saja dia tidak punya uang sepeser pun. Saku celananya kosong melompong. Kita ke rumah ibu saja, putus Yuda. Rumah ibu di Cipete kan tidak terlalu jauh dari sini. Paling jalan kaki 4-5 kilometer. Kita istirahat di sana malam ini, besok aku cari pinjaman uang ke teman. Jalan kaki 5 kilo? Jerit Siska. Mas gila ya? Aku pakai gaun berat begini. Terus kamu mau tidur di sini? Di sebelah tukang tambal ban ini, tunjuk Yuda emosi. Siska, tolong mengerti kondisi. Almira memblokir semuanya. Kita harus bertahan hidup malam ini. Siska menangis meraung-raung. Riasan wajah flawlessnya sudah luntur menjadi topeng badut yang mengerikan. Dengan terpaksa, dia memungut sepatunya dan berjalan tanpa alas kaki di atas trotoar yang kasar. Mereka menjadi tontonan. Rombongan pengantin mewah yang berjalan seperti zombie di pinggir jalan raya. Beberapa pengendara motor melambat, mengeluarkan HP, dan merekam. Weh, itu yang viral tadi kan? Yang diusir istri sah? Teriak seorang remaja dari atas motor. Hahaha, kasian deh lo, makan tuh pelakor. Siska menutupi wajahnya dengan tangan, malu setengah mati. Hatinya hancur. Bayangan malam pertama di kamar mewah, naik mobil Porsche,
dan hidup sebagai nyonya besar musnah dalam sekejap mata. 2 jam kemudian, kaki mereka rasanya mau patah. Keringat membanjiri tubuh, membuat baju pengantin yang tebal itu terasa lengket dan gatal. Akhirnya, mereka sampai di depan pagar rumah Ibu Ratna di kawasan Cipete. Rumah itu tidak mewah, tapi cukup nyaman. Warisan mendiang ayah Yuda yang sebenarnya sudah digadaikan, lalu ditebus kembali oleh Almira 3 tahun lalu. Alhamdulillah sampai juga, desah Ibu Ratna. Dia buru-buru merogoh tas tangannya mencari kunci pagar. Ayo masuk, ibu mau mandi, mau minum air dingin. Kaki ibu mau copot. Tapi saat Ibu Ratna hendak memasukkan kunci ke lubang gembok, tangannya terhenti. Matanya terbelalak melihat sebuah stiker besar berwarna merah yang tertempel melintang di gerbang dan di pintu utama rumah. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, tulisan itu terbaca jelas. Tanah dan bangunan ini dalam pengawasan pengadilan. Aset disita. Dilarang masuk tanpa izin pemilik sah. I. Almira. Tidak AA. Ibu Ratna menjerit histeris. Tubuhnya merosot ke aspal. Rumahku. Ini rumahku. Yuda berlari mendekat, membaca tulisan itu dengan tangan gemetar. Di samping stiker itu, ada sebuah papan segel resmi yang dipasang oleh petugas hukum. Rupanya, segera setelah Almira menelepon pengacaranya, tim eksekusi langsung bergerak cepat menyegel aset-aset yang diatasnamakan Almira. Dan benar, rumah ini sertifikatnya atas nama Almira. Dulu Almira membelinya kembali dari bank agar Ibu Ratna tidak terusir. Tapi Almira tidak pernah membalik nama sertifikat itu ke Ibu Ratna. Sebuah langkah cerdas yang baru terasa dampaknya sekarang. Mas, kita nggak bisa masuk, tanya Siska lirih, wajahnya pucat pasi. Yuda mencoba menggoyangkan pagar. Terkunci rapat dengan rantai besi tambahan yang baru. Gemboknya besar sekali. Almira benar-benar iblis. Desis Yuda penuh dendam. Dia mau membunuh kita pelan-pelan. Ini salah ibu juga. Siska tiba-tiba mendorong bahu Ibu Ratna yang sedang menangis di tanah. Ibu bilang Almira itu bodoh. Ibu bilang Almira nurut aja. Ibu yang nyuruh Mas Yuda ambil uang Almira buat pesta ini biar ibu bisa pamer ke teman arisan kan? Heh, kurang ajar kamu nyalahin orang tua. Randi pasang badan membela ibunya. Kalau kamu nggak ngerengek minta pesta mewah, minta mobil Porsche, minta mas kawin berlian, nggak bakal begini kejadiannya. Kita bisa nikah sederhana aja diam-diam. Oh, jadi salahku? Siska berkacak pinggang, tidak peduli lagi sopan santun. Kalian yang nipu aku. Kalian bilang kalian keluarga kaya raya. Tahunya apa? Cuma parasit. Gembel. Diam kalian semua, teriak Yuda frustrasi. Suara perut keroncongan terdengar nyaring di keheningan malam itu. Anak Randi menangis lagi, yah lapar mau susu. Randi merogoh sakunya, mengeluarkan uang receh 2.000 rupiah. Hanya itu yang tersisa. Sisanya ada di dompet yang tertinggal di dalam mobilnya yang diparkir di rumah Almira, dan mobil itu pun kuncinya disita satpam. Kita tidur di mana mas? Tanya istri Randi sambil menangis. Nyamuknya banyak banget. Yuda melihat sekeliling. Langit makin gelap. Awan mendung menggantung berat, pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Tak jauh dari situ, ada sebuah jembatan penyeberangan orang, JPO, yang di bawahnya ada sedikit ruang kosong di samping kali kecil. Tempat yang biasa dipakai pemulung berteduh. Di sana, tunjuk Yuda lemas ke arah kolong jembatan itu. Apa? Siska melotot. Mas bercanda? Aku masih pakai gaun pengantin. Mas mau nyuruh aku tidur di kolong jembatan sama tikus? Pilihanmu cuma 2, Siska, ujar Yuda dingin, matanya kosong. Tidur di sana, atau berdiri di sini sampai pagi kehujanan. Duar, petir menyambar, diikuti tetesan hujan yang mulai turun deras. Alam pun bersekongkol dengan Almira untuk menyiksa mereka. Tanpa pilihan lain, rombongan, keluarga parasit, itu berlarian menuju kolong jembatan. Siska mengangkat gaunnya tinggi-tinggi, tapi tetap saja lumpur menciprat kemana-mana. Di bawah beton jembatan yang dingin dan bau pesing itu, mereka duduk meringkuk. Pemandangannya sungguh kontras dan tragis. Seorang pengantin wanita dengan gaun putih mewah yang kini dekil,
duduk beralaskan kardus bekas mie instan. Di sebelahnya, pengantin pria dengan jas tuxedo yang basah kuyup, memeluk lutut menahan lapar. Aku benci kamu, Mas Yuda, isak Siska di tengah deru hujan. Aku nyesel nikah sama kamu. Yuda tidak menjawab. Dia hanya menatap kosong ke arah aliran air kali yang keruh. Di kepalanya terbayang wajah Almira. Dulu, jika hujan deras begini, Almira pasti sudah membuatkan coklat panas dan mereka akan menonton film di kamar yang hangat. Almira yang dia sia-siakan. Almira yang ternyata memegang kunci hidup matinya. Sementara itu, di Presidential Suite Hotel mulia, Almira duduk santai di sofa bludru, mengenakan batrobe putih yang bersih dan wangi. Di tangannya ada segelas red wine mahal. Di meja depannya, tersaji makan malam steak wagyu yang masih hangat. Dia tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering di rumah tadi. Di layar tabletnya, dia sedang melakukan video call dengan Pak Danu, kepala keamanannya. Lapor, Bu. Mereka sudah sampai di depan rumah Cipete. Tapi karena disegel, mereka sekarang berteduh di bawah jembatan layang dekat sana. Hujan deras sekali, Bu. Lapor Pak Danu. Bagus, jawab Almira datar. Dia memotong steaknya dengan anggun. Ada yang mencoba mendobrak. Tidak ada, Bu. Mereka terlalu lemah sepertinya. Pastikan mobil patroli sewaan kita tetap mengawasi dari jauh, Pak. Saya tidak mau mereka mati. Kalau mereka mati, penderitaan mereka selesai. Saya mau mereka hidup dan merasakan setiap detiknya. Siap, Bu. Oh iya, mobil Porsche merah itu sudah saya amankan di garasi. Besok jual saja mobil itu, Pak. Uangnya sumbangkan ke panti asuhan. Saya jijik melihatnya. Baik, Bu. Almira menutup telepon. Dia menyesap anggurnya perlahan. Rasanya manis, sedikit sepat, tapi melegakan. Dia membuka galeri ponselnya. Menghapus semua foto Yuda. Satu persatu kenangan 10 tahun dihapus dengan satu ketukan jari. Delete, delete, delete. Lalu dia membuka aplikasi LinkedIn. Mengubah status profilnya. Dari co-founder wife menjadi founder CEO, singles available. Dia tersenyum miring melihat pantulan wajahnya di kaca jendela hotel yang menampilkan pemandangan kota Jakarta malam hari. Selamat malam, Mas Yuda, bisiknya pada kegelapan. Semoga tidurmu nyenyak di hotel barumu. Besok, babak kedua akan dimulai. Dan percayalah, ini akan jauh lebih menyakitkan daripada sekadar tidur di kolong jembatan. Di bawah sana, di kolong jembatan yang bau, Yuda bersin kedinginan, memeluk Siska yang menggigil demam. Sebuah bulan madu yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Matahari pagi Jakarta tidak membawa kehangatan bagi Yuda, melainkan rasa perih yang menyengat. Cahayanya menelanjangi betapa menyedihkannya kondisi mereka di bawah kolong jembatan itu. Yuda terbangun karena suara klakson Metro Mini di atas jembatan. Badannya kaku semua. Jas tuxedo Armani putihnya kini berwarna coklat kusam, bernoda lumpur kali dan oli. Bau pesing menyengat hidung. Di sebelahnya, Siska masih tertidur meringkuk di atas kardus. Gaun pengantinnya yang sobek di sana-sini tampak seperti kain pel raksasa. Ibu Ratna sedang duduk bersandar di tiang beton, memijat kakinya yang bengkak sambil merancau tak jelas. Randi dan keluarganya sudah menghilang entah kemana sejak subuh tadi. Mungkin mencari masjid terdekat untuk meminta air. Dasar pengecut, pikir Yuda. Mas. Siska menggeliat bangun. Begitu matanya terbuka dan melihat langit-langit beton yang kotor, dia langsung menangis lagi. Aku mau pulang. Aku mau mandi. Aku lapar. Diamlah, Siska. Kepalaku sakit, bentak Yuda. Dia berdiri, mencoba merapikan rambutnya yang lengket. Kita harus ke kantor, gumam Yuda pada dirinya sendiri. Ya, ke kantor. Almira boleh mengusirku dari rumah, tapi dia tidak bisa memecatku begitu saja. Aku direktur operasional. Namaku ada di akta pendirian cabang baru. Karyawan semua hormat padaku. Keyakinan semu itu memberinya sedikit tenaga. Dia merasa punya kartu as. Dia merasa perusahaan itu besar karena andilnya juga. Siska, kamu pulang ke rumah orang tuamu di Bekasi.
Minta bantuan bapakmu, perintah Yuda. Ibu tunggu di sini atau cari masjid. Aku mau ke kantor. Aku akan ambil alih perusahaan. Almira pikir dia siapa bisa menguasai semuanya. Mas yakin? Tanya Siska ragu. Wajahnya cemong penuh sisa makeup yang luntur. Yakin? Aku yang pegang operasional selama dia di Swiss. Klien-klien kenal aku. Satpam kantor semua anak buahku. Almira nggak akan bisa melarangku masuk. Dengan sisa uang receh di saku Randi yang tertinggal semalam, Yuda naik angkot menuju kantor pusat perusahaannya di kawasan Sudirman. Siska, dengan rasa malu yang luar biasa, terpaksa menumpang truk sayur yang lewat untuk menuju Bekasi, meninggalkan gaun pengantin mewahnya di tempat sampah umum dan menggantinya dengan kaos oblong kotor yang dia temukan di jemuran warga pinggir kali. Sungguh sebuah penurunan derajat yang drastis. Kantor pusat PT Almira Logistik Utama, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gedung kaca itu menjulang tinggi, berkilauan ditimpa matahari. Dulu, Yuda melangkah masuk ke sini dengan dagu terangkat, disapa hormat oleh resepsionis cantik dan satpam yang membungkuk. Hari ini, kondisinya berbeda. Yuda turun dari kopaja, bau keringat dan bau kali menguar dari tubuhnya. Dia mencoba berjalan tegak, tapi jas kotor dan wajah kusutnya tidak bisa menipu siapapun. Dia melangkah menuju pintu lobi. Selamat pagi, Pak Yuda. Sapaan satpam lobi terhenti di tenggorokan. Matanya melotot melihat penampilan bosnya. Pak Yuda, Bapak kenapa? Habis kecelakaan? Minggir, sergah Yuda ketus, mencoba mempertahankan wibawa. Saya mau ke ruangan saya. Ada rapat penting. Tapi saat dia hendak menempelkan kartu aksesnya di gate masuk, lampu indikator menyala merah. Akses denied. Dia mencoba lagi. Akses denied. Sialan, kenapa ini? Yuda memukul mesin itu. Maaf, Pak Yuda, dua orang satpam berbadan tegap, bukan satpam lobi biasa, mendekat. Mereka berseragam hitam-hitam. Akses Bapak sudah dicabut sejak tadi malam. Bapak dilarang masuk. Lancang kalian. Saya direktur di sini. Panggil head. Panggil manajer it. Teriak Yuda. Suaranya memancing perhatian karyawan lain yang sedang lalu lalang di lobi. Mereka mulai berbisik-bisik, beberapa menahan tawa melihat penampilan gembel sang direktur. Tiba-tiba, kerumunan di lobi terbelah. Suara langkah sepatu hak tinggi bergema di lantai marmer. Ta. Almira muncul. Dia tampak memukau. Mengenakan setelan blazer putih bersih, kontras dengan jas kotor Yuda, rambutnya disanggul rapi, wajahnya segar bugar seolah tidak terjadi drama apapun kemarin. Di belakangnya, berjalan Pak Haryo, pengacara, dan sekretaris pribadinya yang membawa sebuah kotak kardus bekas. Ada keributan apa ini pagi-pagi? Tanya Almira tenang, suaranya lembut namun tajam. Almira. Yuda melihat istrinya dengan mata berapi-api. Apa-apaan ini? Kenapa aksesku mati? Aku mau kerja. Kamu nggak bisa campur adukan masalah rumah tangga sama profesionalisme kantor. Almira tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kudu karyawan yang mendengarnya merinding. Profesionalisme, ulang Almira. Dia memberi isyarat pada sekretarisnya. Sekretaris itu menyerahkan sebuah tablet yang terhubung ke layar besar di lobi, layar yang biasanya menampilkan profil perusahaan. Seketika, layar itu menampilkan data-data akuntansi. Mari kita bicara profesionalisme, Saudara Yuda, ujar Almira lantang, memastikan semua karyawan di lobi mendengar. Tanggal 2 Maret, penarikan tunai dana operasional 200 juta. Keterangan, maintenance armada. Fakta, transfer ke butik pengantin. Tanggal 15 Maret, penggunaan kartu kredit korporat 750 juta. Keterangan, meeting klien VIP. Fakta, pembayaran catering pernikahan. Total penggelapan dana perusahaan selama 3 bulan terakhir, 3,5 miliar rupiah. Gumam kaget terdengar dari para karyawan. Mereka menatap Yuda dengan pandangan jijik. Selama ini Yuda dikenal pelit menaikkan gaji karyawan dengan alasan efisiensi. Ternyata uangnya dipakai untuk foya-foya. Wajah Yuda pucat pasi. Itu pinjaman. Nanti ku ganti.
Ini bukan koperasi simpan pinjam, Yuda. Ini perusahaan terbuka, potong Almira dingin. Mulai detik ini, lanjut Almira, suaranya menggelegar. Yuda Ardiansyah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya. Dan karena kamu tidak memiliki 1% pun saham di perusahaan ini, seperti yang tertulis di akta notaris yang kamu tanda tangani tanpa kamu baca dulu 5 tahun lalu, kamu tidak berhak atas pesangon sepeser pun. Bohong. Aku ikut merintis ini. Kamu hanya staf admin yang kuangkat jadi direktur karena kasihan, Yuda. Kamu lupa? Almira tersenyum miring. Sekretaris Almira maju, meletakkan kotak kardus bekas mie instan di kaki Yuda. Ini barang-barang pribadi Anda dari ruangan, Pak. Foto selfie Anda, muk kopi, dan stapler. Silakan dibawa. Almira tolong. Suara Yuda merendah, nyalinya hancur seketika di hadapan ratusan pasang mata yang menghakiminya. Jangan permalukan aku di sini. Kita bicara di ruanganmu, ya? Aku minta maaf. Almira melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke wajah Yuda, namun tidak menyentuhnya karena jijik. Permintaan maaf diterima, bisik Almira. Mata Yuda berbinar sedikit. Benarkah? Ya. Tapi proses hukum tetap berjalan. Almira mundur kembali. Pak Haryo, serahkan suratnya. Pengacara Almira menyerahkan sebuah amplop coklat tebal ke dada Yuda. Itu somasi pertama. Anda punya waktu 2x24 jam untuk mengembalikan uang perusahaan sebesar 3,5 miliar rupiah, ditambah kerugian imaterial. Jika tidak, laporan polisi yang sudah kami buat pagi ini akan naik statusnya menjadi penyidikan. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Lutut Yuda lemas. Dia ambruk ke lantai lobi yang dingin. Seret dia keluar, perintah Almira pada satpam. Baunya mengganggu kenyamanan karyawan saya yang mau bekerja. 2 satpam langsung menyergap lengan Yuda, menyeretnya keluar dari gedung kaca itu layaknya kantong sampah. Yuda meronta, berteriak memanggil nama Almira, tapi Almira sudah membalikkan badan, berjalan menuju lift VIP tanpa menoleh sedikit pun. Bagi Almira, Yuda sudah mati. Sementara itu, di Bekasi, Siska berdiri di depan pagar rumah orang tuanya dengan kondisi mengenaskan. Kaos oblong kotor, rok gaun pengantin yang sudah dipotong asal-asalan, wajah kusut, dan kaki telanjang yang penuh luka. Rumah itu tampak sepi. Tapi Siska tahu orang tuanya ada di dalam. Mobil ayahnya ada di garasi. Bapak, Ibu, buka pintunya, teriak Siska sambil menggedor pagar. Ini Siska. Siska pulang. Hening. Beberapa tetangga mulai keluar rumah, menonton drama gratis itu. Itu si pelakor yang viral kan? Iya benar. Ih, aslinya dekil banget ya. Kasihan orang tuanya, Pak Haji Usman kan orang terpandang di sini, anaknya malah begitu. Siska mendengar semua itu. Telinganya panas. Ibu, buka. Siska lapar. Pintu rumah terbuka. Tapi bukan sambutan hangat yang didapat. Bapaknya, Pak Haji Usman, keluar dengan wajah merah pada menahan amarah. Di tangannya ada sebuah ember berisi air bekas cucian piring. Pergi kamu, bentak Pak Haji. Biur. Air kotor itu disiramkan tepat ke wajah Siska. Siska terpekik kaget, tubuhnya basah kuyup, bau sisa makanan menempel di rambutnya. Bapak? Siska menangis, tak percaya bapak kandungnya tega melakukan ini. Saya tidak punya anak pelacur, teriak Pak Usman, jarinya menunjuk wajah Siska dengan gemetar. Kamu lihat HP? Satu Indonesia menghujat keluarga kita gara-gara kelakuan bejatmu. Kamu zina sama suami orang, ngaku-ngaku kaya, pamer mobil orang. Malu. Bapak malu. Tapi Siska ditipu Mas Yuda. Pak, Siska korban. Korban matamu. Kamu yang gatal. Sudah Bapak jodohkan sama si Fikri yang punya toko bangunan, kamu tolak. Kamu pilih laki-laki gaya itu cuma karena mobil mewah. Sekarang makan tuh mobil. Ibu Siska muncul di belakang suaminya, menangis terseduh-seduh tapi tidak berani membela anaknya. Pergi, nak, pergi jauh-jauh. Jangan balik ke sini dulu sebelum masalahnya reda. Bapakmu bisa kena serangan jantung kalau lihat kamu.
Tapi Siska mau tidur di mana? Bu, ratap Siska. Tidur di neraka sekalian. Pak Usman melempar sebuah tas ransel kecil keluar pagar. Itu baju-baju ganti kamu. Jangan pernah injak rumah ini lagi sampai kamu tobat dan balikin uang istri sah itu. Blam. Pintu rumah dibanting keras. Siska terduduk di aspal, meraung sekeras-kerasnya. Dia sendirian. Diusir suami orang, kini diusir orang tua sendiri. Hujan mulai turun lagi, membasahi tubuhnya yang sudah bau air comberan. Dia mengambil tas ransel itu, memeluknya erat. Di dalam tas itu dia berharap ada uang. Tapi saat dibuka, isinya hanya baju-baju lamanya. Tidak ada sepeser pun uang. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mewah melambat di depan rumah Siska. Kaca jendela belakang turun perlahan. Siska mendongak, berharap itu Yuda yang sudah sukses mengambil alih perusahaan. Tapi harapan itu pupus. Di dalam mobil itu, Almira duduk dengan kacamata hitamnya, menatap Siska datar. "Gimana rasanya?" tanya Almira pelan. Siska gemetar ketakutan. "Mbak Al, ampuni saya cuma..." "Kamu cuma serakah," potong Almira. Dia melempar sebuah amplop putih ke genangan air di dekat kaki Siska. "Apa ini?" tanya Siska. "Tiket bus ekonomi ke kampung halaman nenekmu di Jawa Tengah. Aku tahu dari data pribadimu. Pergilah. Menghilanglah dari Jakarta. Kalau aku masih melihat wajahmu di kota ini besok, aku pastikan tuntutan hukum pencurian perhiasan itu akan membuatmu melahirkan di dalam penjara. Kamu hamil kan?" Mata Siska terbelalak. Dia memegang perutnya secara refleks. Dia baru telat 2 minggu, dan dia curiga dia hamil. Bagaimana Almira bisa tahu? Atau Almira hanya menebak? Pilihan ada di tanganmu. Jadi ibu narapidana, atau jadi orang kampung yang hidup tenang. Kaca mobil kembali naik. Mobil mewah itu melaju pergi, memercikan air lumpur ke wajah Siska sekali lagi. Siska memungut amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada tiket bus keberangkatan sore ini, dan uang saku Rp200.000. Jumlah yang sangat menghina untuk ukuran Siska yang kemarin memegang tas Louis Vuitton. Tapi saat ini, uang 200.000 itu adalah nyawanya. Sore harinya, di depan ruko kosong. Yuda duduk bersandar pada rolling door ruko yang tertutup. Dia sudah berjalan kaki dari Sudirman sampai Tanah Abang tanpa tujuan. Jasnya sudah dia buang ke tong sampah karena terlalu panas dan bau. Kini dia hanya memakai kemeja putih yang kancingnya copot 2. Dia lapar. Sangat lapar. Dia melihat ke seberang jalan. Ada warung nasi Padang. Aromanya menggoda. Dia merogoh saku celananya. Kosong. Tiba-tiba ponselnya yang sejak kemarin mati karena kehabisan baterai, bergetar di tangannya. Dia baru saja menumpang charge di pos Satpam Bank sebentar tadi. Ada satu pesan masuk. Dari Almira. Yuda membukanya dengan jantung berdebar. Apakah Almira berubah pikiran? Apakah dia mau memaafkan? Isi pesan itu singkat. Hanya sebuah foto dan caption. Fotonya adalah gambar tow truck yang sedang mengangkut mobil Honda CR-V milik Yuda. Satu-satunya aset yang dia beli dengan cicilan gaji sendiri, meski DP-nya uang Almira. Caption, mobilmu sudah ditarik leasing karena 3 bulan nunggak cicilan. Tagihannya dikirim ke alamat KTPMU, rumah ibumu. Oh ya, selamat menikmati hidup sebagai pengangguran dengan hutang 3,5 miliar. Pengacaraku bilang, kalau tidak bayar besok, kamu akan dijemput polisi lusa. Good luck. Yuda membanting ponselnya ke trotoar hingga layarnya retak. Dia berteriak frustrasi. Arg! Orang-orang yang lewat menatapnya aneh. Seorang anak kecil melempar uang koin Rp500 ke dekat kakinya, mengira dia orang gila yang sedang mengamen. Yuda menatap koin itu. Harga dirinya melarangnya mengambilnya. Tapi perutnya perih. Dengan tangan gemetar dan air mata yang menetes, Yuda, mantan direktur, mantan suami pengusaha sukses, mantan pengantin pria yang gagah, mengulurkan tangannya. Dia memungut koin Rp500 itu. Dan begitulah, kejatuhan Yuda baru saja dimulai. Dia belum tahu bahwa Almira masih menyimpan hadiah pamungkas untuk menghancurkan mental ibunya dan adiknya di babak selanjutnya.
Bau apek menyeruak tajam di kamar kontrakan petak berukuran 3x3 meter itu. Dindingnya lembab, catnya mengelupas, dan satu-satunya ventilasi udara tertutup debu tebal. Di sudut ruangan, kipas angin tua berdecit memutar udara panas yang menyesakan. Ini adalah istana baru Ibu Ratna dan Randi setelah diusir dari kolong jembatan oleh Satpol PP pagi tadi. Mereka patungan menggunakan sisa uang receh untuk menyewa kamar harian di daerah Kumuh, Jakarta Timur. Panas, aduh panas. Keluh Ibu Ratna, mengipasi lehernya yang berlipat dengan kardus bekas nasi bungkus. Randi, nyalakan AC-nya. Ibu nggak bisa napas. Randi, yang sedang duduk bersila di lantai sambil memelototi layar ponselnya yang retak, mendengus kasar. Bu, sadar dong. Ini kontrakan 50.000 semalam. Mana ada AC? Kipas angin itu aja udah syukur nyala. Bentak Randi. Suasana di kamar sempit itu seperti bom waktu. Nia, istri Randi, sedang mengemasi bajunya dan baju anaknya ke dalam tas kresek besar dengan air mata bercucuran. Kamu mau kemana, Nia? Tanya Randi panik melihat istrinya berkemas. Aku mau pulang. Isak Nia. Aku nggak kuat, Mas. Anak kita butuh susu. Dari kemarin dia cuma minum air gula. Kamu sebagai bapak cuma diam aja main HP. Sabar dong. Aku lagi usaha cari pinjaman online, bela Randi. Pinjol lagi? Nia melempar baju Randi ke wajah suaminya. Hutang judimu sudah ratusan juta. Mas, masih mau gali lubang tutup lubang? Aku capek. Kita cerai. Nia, jangan kurang ajar kamu ya. Ibu Ratna mencoba bangkit, menunjuk-nunjuk menantunya. Suami lagi susah itu didukung, bukan ditinggal. Dasar perempuan matre, sama aja kayak si Almira. Nia berbalik menatap mertuanya dengan tatapan nyalang. Rasa hormatnya sudah hilang tak berbekas. Matre? Ibu ngaca. Ibu yang ngajarin Mas Randi jadi pemalas. Ibu yang selalu minta dibeliin barang mewah, padahal ibu tahu Mas Randi cuma kerja serabutan. Asal ibu tahu, gelang emas terakhir yang ibu cari-cari itu nggak hilang. Mas Randi yang curi buat depo judi slot. DG. Ibu Ratna terdiam. Matanya membelalak menatap anak bungsunya. Randi, benar itu? Gelang keroncong ibu, kamu curi? Randi gelagapan. Wajahnya pucat. Itu. Nia bohong, Bu. Dia cuma mau ngadu domba. Bohong apanya? Cek aja mutasi rekeningmu kalau berani, tantang Nia. Dia menggendong anaknya, lalu meludahi lantai tepat di depan kaki Randi. Makan tuh judi. Aku pergi. Nia membanting pintu triplek itu, hingga engselnya nyaris lepas. Keheningan yang mencekam melingkupi ibu dan anak itu. Ibu Ratna menatap Randi dengan napas memburu. Anak emasnya. Anak yang selalu dia banggakan di depan Almira. Anak yang dia bilang, lebih pintar bisnis daripada Yuda. Kamu mencuri dari ibu? Suara Ibu Ratna bergetar. Bu, itu darurat. Cicit Randi. Aku pikir bakal menang, nanti aku balikin 2 kali lipat. Plah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Randi. Ibu Ratna menangis histeris. Dasar anak durhaka. Ibu sudah nggak punya apa-apa, kamu masih tega nyuri. Di tengah drama keluarga yang hancur itu, ponsel Ibu Ratna berdering. Layarnya yang retak menyala. Nama penelepon, Almira, Iblis. Jantung Ibu Ratna berhenti berdetak sesaat. Kenapa Almira menelepon? Apa dia mau minta maaf? Apa dia kasihan? Harapan semu itu tiba-tiba muncul lagi. Mungkin Almira luluh karena tahu mereka menderita. Dengan tangan gemetar, Ibu Ratna mengangkat telepon itu dan meload speaker. Halo, Al? Almira? Suara Ibu Ratna melembut, dibuat sesedih mungkin. Al, ibu sakit. Nak, ibu belum makan. Suara tawa dingin Almira terdengar dari seberang. Halo, mantan ibu mertua. Saya tidak menelepon untuk donasi nasi bungkus. Saya menelepon untuk memberi kabar gembira. Kabar apa? Tanya Randi ikut mendekat ke ponsel. Kalian ingat sertifikat tanah warisan Bapak di Parung? Yang luasnya 500 meter itu. Mata Ibu Ratna berbinar. Iya.
Itu kan dipegang kamu, Al. Kamu mau balikin? Kalau itu dijual, kita bisa kaya lagi, Randi. Oh, ibu salah ingat, potong Almira santai. Sertifikat itu memang ada di brankas saya selama ini untuk saya amankan. Tapi, kemarin saat saya cek berkas-berkas lama, saya menemukan surat kuasa jual yang dipalsukan. Hening. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes di pelipis Ibu Ratna. Rupanya, 3 tahun lalu, Ibu Ratna yang terhormat pernah diam-diam mengambil sertifikat itu, menggadaikannya ke rentenir bernama Bank Jago untuk menutupi hutang arisan berlian, lalu membuat sertifikat palsu untuk ditaruh kembali di brankas saya agar Yuda dan saya tidak curiga. Randi menoleh pelan ke arah ibunya. Bu, tanah Bapak, sudah nggak ada. Ibu Ratna gemetar hebat. Ibu terpaksa, waktu itu ibu malu kalau nggak bisa bayar arisan. Nah, lanjut Almira. Masalahnya adalah, sertifikat palsu itu sangat rapi. Tapi rentenir tempat ibu menggadaikan sertifikat asli itu baru saja menghubungi saya. Katanya, bunganya sudah macet 2 tahun. Dan karena sertifikat itu masih atas nama almarhum Bapak, yang artinya juga hak waris Yuda dan Randi, maka Almira memberi jeda yang dramatis. Maka saya, sebagai istri sah Yuda, saat ini, dengan berbaik hati melunasi hutang pokoknya ke rentenir itu pagi ini dan mengambil sertifikat aslinya. Alhamdulillah, seru Ibu Ratna. Kamu memang baik, Al. Terima kasih sudah lunasin. Tunggu dulu. Saya belum selesai. Nada suara Almira berubah menjadi tajam setajam silet. Saya melunasinya bukan untuk kalian. Saya melunasinya untuk mengambil alih kepemilikan. Dan sebagai gantinya, saya memberikan alamat kalian yang sekarang, ya, kontrakan petak di Jakarta Timur itu, kepada Bank Jago. Apa maksudmu? Bank Jago marah karena bunganya yang ratusan juta tidak saya bayar. Saya bilang, tagih saja bunganya ke Ibu Ratna dan Randi. Mereka sedang bawa uang tunai banyak hasil sisa pesta kemarin. Almira, kau gila. Kami tidak punya uang, jerit Ibu Ratna. Selamat menikmati tamu baru kalian. Mereka akan sampai dalam 5, 4, 3. TUT. Sambungan diputus. Detik berikutnya, terdengar suara deru motor-motor RX King yang bising berhenti di depan kontrakan. Suara knalpot yang memekakan telinga, disusul teriakan-teriakan garang. Wewe, Ratna, Randi, keluar lo. Pintu triplek digedor keras. Brak. Brak, brak, mana duit bunga gue? Katanya mantu lo orang kaya. Bayar sekarang atau gue bakar nih kontrakan. Randi mengintip dari celah jendela. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Bu, itu debt collector bawa golok. Ibu Ratna merosot ke lantai, kakinya lemas tak bertenaga. Dia memeluk lututnya, menangis tanpa suara. Ini semua gara-gara kamu, Bu. Desis Randi. Matanya menyiratkan kebencian yang mendalam. Tanah Bapak satu-satunya harapan kita. Ibu gadai buat arisan? Diam kamu. Kamu juga maling gelang ibu, balas Ibu Ratna. Brak, pintu kontrakan jebol. 3 orang pria berbadan besar dengan tato di sekujur lengan masuk. Bau rokok dan alkohol menyeruak. Nah, ini dia tikus-tikusnya. Seringai sang pemimpin, giginya hitam. Dia menarik kerah baju Randi. Mana duit bos gue? Ampun, Bang. Saya nggak punya duit. Sumpah. Randi memohon, kencing di celana saking takutnya. Nggak punya duit? HP lo bagus nih. Si preman merampas ponsel Randi. Dompet mana? Cincin? Kalung? Preman lain mendekati Ibu Ratna, menarik paksa anting-anting emas imitasi yang masih tersisa di telinganya. Sakit. Jangan, jerit Ibu Ratna saat cuping telinganya berdarah. Ini palsu, anjing. Si preman melempar anting itu ke lantai dan menginjaknya. Lo main-main sama Bang Jago? Bawa mereka. Bawa kemana Bang? Tanya anak buahnya. Markas. Suruh si Randi jadi tukang cuci motor anak-anak sampai lunas. Si ibu suruh masak di dapur umum. Kalau kabur, patahin kakinya. Jangan. Saya mertua orang kaya. Saya ibu pejabat.
Ibu Ratna meracau gila saat diseret keluar. Tapi tidak ada yang peduli. Tetangga kontrakan hanya menutup pintu rapat-rapat, tak mau ikut campur. Dari kejauhan, di dalam sebuah mobil Alphard hitam dengan kaca film gelap, Almira menyaksikan semuanya melalui kamera pengawas tersembunyi yang dipasang oleh orang suruhannya di seberang jalan. Dia melihat mantan mertuanya dan mantan adik iparnya diseret paksa ke atas mobil bak terbuka, diperlakukan lebih rendah dari binatang. Cukup, gumam Almira. Dia menutup laptopnya. Kita jalan, Pak? Tanya sopir. Ya, ke kantor polisi. Saya mau memastikan laporan untuk Yuda sudah lengkap. Setelah ibu dan adiknya hancur, giliran pemeran utamanya yang harus check out dari kehidupan bebas. Almira bersandar di kursi kulit mobilnya yang empuk. Tidak ada rasa puas yang meledak-ledak. Yang ada hanya rasa hampa yang perlahan memudar, digantikan oleh ketenangan yang dingin. Dia telah membersihkan hidupnya dari parasit. Satu persatu. Kini, tinggal Yuda. Suami yang dulu dia puja, yang kini sedang kelaparan di suatu tempat di Jakarta, tanpa tahu bahwa penjara sedang membuka gerbangnya lebar-lebar untuk menyambutnya esok hari. Almira memijat pelipisnya. Balas dendam ternyata melelahkan, tapi setidaknya, dia tidak lagi menjadi korban. Mbak Al, sekretarisnya yang duduk di depan menoleh. Ada telepon dari investor Swiss. Mereka tanya kenapa Pak Yuda dihapus dari struktur direksi di website. Almira tersenyum tipis. Waktunya kembali bekerja. Kembali menjadi ratu bisnis. Sambungkan. Bilang pada mereka, saya baru saja membuang dead weight, beban mati, untuk membuat kapal perusahaan melaju lebih cepat. Mobil Alphard itu meluncur membelah kemacetan Jakarta, meninggalkan debu penderitaan bagi keluarga yang dulu pernah disayanginya. Ruang interogasi Polres Metro Jakarta Selatan itu terasa dingin dan berbau asap rokok basi. Dindingnya dicat warna krem kusam, dengan satu cermin satu arah yang besar di sisi kiri. Di tengah ruangan, sebuah meja besi yang dipaku ke lantai menjadi pembatas antara dua dunia yang berbeda. Dunia kebebasan dan dunia kesakitan. Yuda duduk membungkuk di kursi besi. Kedua tangannya terborgol di atas meja. Penampilannya sungguh jauh dari sosok Yuda yang gagah 3 hari lalu. Wajahnya dipenuhi brewok kasar yang belum dicukur, matanya merah dan cekung karena kurang tidur, dan bibirnya pecah-pecah. Kemeja putihnya yang dulu licin kini berwarna abu-abu kecoklatan, dengan kancing yang hilang dan noda makanan di bagian dada. Dia ditangkap polisi tadi pagi saat sedang tidur di emperan toko di Tanah Abang, dikira gelandangan yang mencuri gorengan. Namun saat identitasnya dicek, namanya muncul dalam daftar pencarian orang, DPO, atas kasus penggelapan dana perusahaan bernilai miliaran rupiah. Pintu besi ruangan itu terbuka berat. Krek. Yuda mendongak. Harapan bodoh itu muncul lagi di matanya. Almira masuk. Wanita itu tampak seperti malaikat pencabut nyawa yang paling cantik. Dia mengenakan dress hitam pas badan selutut, warna berkabung. Namun entah kenapa di tubuhnya terlihat seperti fashion statement yang elegan. Rambutnya digerai lurus, riasannya minimalis namun tegas. Di belakangnya, Pak Haryo dan seorang penyidik polisi masuk membawa berkas tebal. Almira. Suara Yuda serak, hampir tak terdengar. Al, terima kasih Tuhan, kamu datang. Almira tidak menjawab. Dia menarik kursi di hadapan Yuda, duduk dengan anggun, meletakkan tas Hermes hitamnya di meja, kontras sekali dengan tangan Yuda yang kotor dan terborgol di sebelahnya. Aku pikir kamu gak akan datang. Al, Yuda mulai menangis. Air matanya meleleh membasahi pipi yang kotor. Tolong aku, Al, ini salah paham. Aku gak mau dipenjara. Di sini dingin, orang-orangnya kasar. Aku takut. Almira menatap suaminya, segera menjadi mantan suaminya, dengan tatapan datar. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi benci yang berapi-api. Hanya ada rasa iba melihat betapa menyedihkannya laki-laki yang pernah ia anggap sebagai pemimpin rumah tangganya. Kau tahu, Yuda, Almira membuka suara. Tenang namun menusuk. Dulu aku selalu takut kalau kamu telat pulang kerja. Aku takut kamu kecelakaan, takut kamu sakit. Sekarang, melihatmu di sini, aku justru merasa sangat aman. Al, jangan bicara begitu. Aku suamimu. Yuda mencoba meraih tangan Almira, tapi rantai borgolnya berbunyi nyaring.
menahannya. Aku hilaf, Al. Siska. Siska itu yang menggoda aku. Dia guna-guna aku. Aku korban, Al. Almira tersenyum sinis. Laki-laki selalu menyalahkan wanita lain ketika tertangkap basah. Padahal kamu yang menggesek kartu kreditku. Kamu yang memalsukan tanda tanganku. Kamu yang memesan Porsche itu. Aku bisa ganti uangnya. Beri aku waktu. Cabut laporannya, Al. Tolong. Demi cinta kita 10 tahun. Yuda tiba-tiba merosot dari kursinya. Dia menjatuhkan dirinya ke lantai beton yang dingin. Dia bersujud. Mencium ujung sepatu stiletto Almira. Aku mohon, Al. Aku sujud di kakimu. Injak kepalaku kalau kamu mau. Ludahi aku. Tapi tolong bebaskan aku. Aku janji akan jadi budakmu seumur hidup. Aku akan kerja jadi sopirmu, tukang kebunmu, apa saja. Penyidik polisi di sudut ruangan menggelengkan kepala melihat pemandangan menyedihkan itu. Seorang mantan direktur, kini mengemis di kaki istrinya seperti anjing yang ketakutan. Almira menatap puncak kepala Yuda yang bersujud di kakinya. Dulu, dia sangat menghormati laki-laki ini. Kini, rasa hormat itu telah menguap menjadi debu. Bangun, Yuda, perintah Almira dingin. Kamu membuat lantai ini kotor. Yuda mendongak, ingus dan air mata bercampur di wajahnya. Kamu maafin aku kan? Duduk. Yuda kembali duduk dengan gemetar, matanya penuh harap. Almira memberi isyarat pada Pak Haryo. Pengacara itu mengeluarkan sebuah map berwarna biru dari tas kerjanya, dan meletakkannya di hadapan Yuda. Ini surat gugatan cerai, kata Almira. Tanda tangani sekarang. Ini akan mempercepat prosesnya tanpa harus melihat wajahmu di pengadilan agama. Tangan Yuda gemetar memegang pena. Kalau aku tanda tangan, kamu cabut laporan polisinya. Tanda tangan dulu, desak Almira. Dengan harapan yang menggantung tipis, Yuda menandatangani berkas itu. Sret. Selesai. Secara hukum agama dan negara, ikatan mereka kini tinggal menunggu palu hakim. Nah, Almira mengambil kembali map itu. Sekarang tentang laporan polisi. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Aku tidak akan mencabutnya, Yuda. Mata Yuda melotot. Apa? Kamu bohong. Aku sudah tanda tangan. Aku tidak pernah berjanji mencabut laporan kalau kamu tanda tangan. Aku hanya menyuruhmu tanda tangan, jawab Almira santai. Hukum tetap berjalan. Kamu menggelapkan 3,5 miliar. Kamu memalsukan dokumen negara. Itu pidana murni, sayang. Bukan delik aduan yang bisa kucabut seenaknya. Almira, kau iblis. Yuda berteriak, mencoba menerjang Almira, tapi tertahan oleh borgolnya. Polisi dengan sigap menahan bahu Yuda dan mendudukannya paksa. Tenang. Atau saya masukkan ke sel isolasi, bentak polisi itu. Yuda menangis meraung-raung. Harapannya hancur lebur. Tapi, Almira mengangkat satu jari. Aku punya hadiah perpisahan untukmu. Sebuah kebenaran yang selama ini kusimpan rapat-rapat demi menjaga harga dirimu. Almira mengeluarkan satu amplop lagi. Amplop putih dengan logo sebuah klinik fertilitas ternama di Singapura. Bacalah. Ini hasil tes kesehatan kita 2 tahun lalu. Saat kita program hamil dan gagal. Yuda mengernyit, bingung di tengah tangisannya. Dia membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Dulu, dokter bilang kita belum rezeki. Tapi sebenarnya, dokter memberitahuku hasilnya secara pribadi. Aku tidak memberitahumu karena aku tidak mau kamu merasa rendah diri. Aku mencintaimu apa adanya, dengan atau tanpa anak. Yuda membaca tulisan medis di kertas itu. Matanya membelalak membaca satu kata yang digarisbawahi kuning stabilo. Diagnosis, asetmia, Elperman. Apa ini? Yuda gagap. Itu artinya kamu mandul. Yuda, ujar Almira telak. Kamu tidak bisa punya anak. 0% kemungkinan. Dunia Yuda runtuh untuk kedua kalinya. Lebih sakit daripada kehilangan harta. Kejantanannya, kebanggaannya sebagai laki-laki, hancur berkeping-keping. Bohong. Ini palsu. Itu asli.
Kamu bisa cek ke Singapura kalau kamu bebas 5 atau 6 tahun lagi. Almira tersenyum miring. Dan kamu tahu apa bagian paling lucunya? Almira mendekatkan wajahnya, berbisik pelan namun terdengar jelas di telinga Yuda. Siska, istri barumu yang kau banggakan itu, dia bilang dia hamil kan? Dia bilang itu anakmu? Wajah Yuda pucat pasi seputih kertas. Dia ingat Siska muntah-muntah pagi hari sebelum pesta pernikahan. Dia ingat Siska berbisik manja bahwa ada Yuda Junior di perutnya. Itu yang membuat Yuda makin nekat menikahi Siska. Kalau kamu mandul? Yuda bergumam, otaknya berputar lambat mencerna fakta mengerikan itu. Tepat sekali, sambar Almira. Anak di perut Siska bukan anakmu. Siska hamil anak orang lain? Desis Yuda, matanya kosong. Mungkin mantan pacarnya. Atau mungkin selingkuhannya yang lain. Yang jelas, kamu, Yuda Ardiansyah, telah menghancurkan hidupmu, mencuri uang istrimu, masuk penjara, dan menjadi gelandangan demi menikahi wanita yang mengandung benih laki-laki lain. Arg. Yuda menjerit. Jeritan yang bukan berasal dari tenggorokan, tapi dari jiwa yang tercabik-cabik. Dia membenturkan kepalanya ke meja besi berulang kali. Deuge, deuge, deuge. Darah segar mengalir dari keningnya. Sialan, pelacur, Siska anjing. Almira, bunuh aku. Bunuh aku saja Al. Aku nggak kuat. Aku laki-laki bodoh. Polisi segera menarik Yuda menjauh dari meja, memeganginya agar tidak menyakiti diri sendiri. Yuda meronta-ronta seperti orang gila, air mata dan darah bercampur di wajahnya. Almira berdiri. Dia merapikan gaunnya yang sedikit pun tidak kusut. Dia menatap Yuda yang sedang diseret keluar ruangan oleh 2 petugas untuk dibawa kembali ke sel. Selamat menikmati sisa hidupmu, Yuda, ucap Almira pelan. Penjara akan memberimu banyak waktu untuk berpikir betapa bodohnya kamu melepaskan berlian demi memungut batu kali yang berlumut. Pintu besi tertutup. Teriakan Yuda perlahan menghilang di lorong panjang yang gelap. Almira menghela napas panjang. Beban berat di dadanya terangkat seketika. Dia menoleh ke Pak Haryo. Sudah selesai, Pak? Selesai, Bu. Proses hukum akan berjalan mulus. Dengan bukti-bukti ini, dia akan mendapat hukuman maksimal. Ditambah lagi kondisi mentalnya yang tidak stabil, mungkin dia akan menghabiskan sisa hukumannya di rumah sakit jiwa rutan. Bagus, jawab Almira. Dia berjalan keluar dari kantor polisi itu. Di luar, matahari bersinar terik. Cahayanya menyilaukan, tapi hangat. Almira memakai kacamata hitamnya. Dia melihat langit biru Jakarta. Dia sendirian sekarang. Tidak ada suami, tidak ada mertua, tidak ada keluarga ipar. Tapi dia punya perusahaannya. Dia punya harga dirinya. Dan yang paling penting, dia punya kebebasannya kembali. Dia merogoh ponselnya. Membuka aplikasi travel. Mbak Al, kita ke kantor? Tanya sopir yang sudah menunggu di depan lobi. Almira tersenyum. Senyum tulus pertamanya dalam 3 hari ini. Tidak, Pak. Antar saya ke bandara. Saya mau liburan. Ke Raja Ampat. Sendirian. Mobil melaju meninggalkan kantor polisi, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang jeruji besi. Sang ratu bisnis telah memenangkan perangnya, dan kini saatnya dia membangun kembali kerajaannya, tanpa parasit, tanpa pengkhianat. 5 tahun kemudian. Pintu gerbang besi rutan Cipinang bergeser berat dengan suara ngilu yang menyayat hati. Matahari Jakarta yang terik menyambut sesosok pria kurus kering yang melangkah keluar dengan ragu-ragu. Yuda. 5 tahun di dalam penjara telah mengubahnya menjadi orang asing. Pria yang dulu gagah dengan setelan jas Armani dan rambut pomade klimis itu kini telah lenyap. Gantinya adalah seorang laki-laki berwajah tirus, kulit menghitam terbakar matahari lapangan rutan, dan rambut yang mulai memutih meski usianya baru menginjak 38 tahun. Ada bekas luka memanjang di pipi kirinya, oleh-oleh perkelahian berebut jatah makanan di tahun pertama penahanannya. Dia memegang kantong plastik kresek hitam. Isinya hanya selembar kaos ganti dan surat pembebasan. Yuda berdiri di trotoar, menyipitkan mata. Bisingnya klakson kendaraan di Jalan Raya Bekasi Timur membuatnya pening.
Dunia di luar bergerak begitu cepat, sementara waktunya seolah berhenti selama 5 tahun. Dia menengok ke kanan dan ke kiri. Kosong. Tidak ada mobil yang menjemput. Tidak ada Ibu Ratna yang memeluknya sambil menangis. Tidak ada Randi. Apalagi Siska. "Mas, minggir. Jangan ngalangin jalan," teriak seorang sopir angkot. Yuda tersentak, menepi dengan langkah pincang, kakinya menderita rematik parah karena tidur di lantai semen yang lembab. Dia merogoh saku celananya. Petugas rutan memberinya uang saku, kembali ke masyarakat, sebesar Rp50.000. Hanya itu modalnya untuk memulai hidup baru. "Ibu," gumamnya. "Aku harus cari ibu." Kawasan kumuh, Jakarta Timur. Perlu waktu seharian bagi Yuda untuk melacak keberadaan keluarganya. Jejak digital mereka hilang. Rumah kontrakan lama sudah digusur. Akhirnya, dari informasi seorang mantan tetangga yang sinis, Yuda menemukan mereka di sebuah bedeng liar di pinggir rel kereta api. Pemandangan di hadapannya membuat ulu hati Yuda nyeri. Di depan sebuah gubuk seng berkarat, seorang wanita tua dengan rambut putih acak-acakan sedang duduk memilah botol plastik bekas dari karung pemulung. Tubuhnya bungkuk, kurus kering. Dia sedang memarahi seorang anak kecil yang berlarian tanpa alas kaki. "Ibu," panggil Yuda lirih. Wanita tua itu menoleh. Matanya rabun, menyipit melihat sosok di depannya. "Siapa ya? Mau beli botol?" Suaranya parau. "Bu, ini Yuda, Bu. Anak ibu." Ibu Ratna terdiam. Botol plastik di tangannya terjatuh. Namun, tidak ada pelukan hangat. Wajah tua itu tiba-tiba berubah menjadi bengis. "Yuda?" Ibu Ratna berdiri tertatih, mengambil sapu lidi di dekatnya. "Anak sialan, masih berani pulang kamu?" "Buge." Sapu lidi itu mendarat di bahu Yuda. Yuda terkejut, tidak melawan. "Gara-gara kamu. Gara-gara kamu mau nikah mewah, ibu jadi begini. Rumah disita. Tanah bapak hilang. Randi dipenjara kasus narkoba gara-gara stres nggak punya duit. Ibu jadi pemulung." Ibu Ratna memukuli Yuda bertubi-tubi sambil menangis histeris. Yuda menerima pukulan itu dengan pasrah. "Randi dipenjara?" "Iya. Dia jadi kurir narkoba buat makan. Sekarang ibu sendirian? Kamu anak pembawa sial." Ibu Ratna meludah ke wajah Yuda. "Pergi. Jangan minta makan di sini. Ibu buat makan sendiri aja susah." Yuda mundur. Hatinya hancur. Ibunya sendiri, yang dulu memanjakannya, kini mengusirnya seperti anjing kurap. "Maafin Yuda, Bu. Pergi." Yuda berbalik badan, menyeret kakinya menjauh dari rel kereta api. Dia berjalan tanpa tujuan, perutnya melilit kelaparan. Di persimpangan lampu merah Matraman, dia melihat sosok yang tak asing. Seorang wanita dengan das terlusuh, kulit kusam, dan tubuh yang melar tak terawat, sedang menggendong anak laki-laki berusia sekitar 4 tahun sambil menjajakan tisu dan air mineral ke kaca mobil-mobil yang berhenti. Siska. Wanita yang dulu tampil bak model papan atas dengan tas branded dan perawatan kulit jutaan rupiah, kini menjadi pedagang asongan dekil di lampu merah. Yuda mendekat, jantungnya berdegup kencang. Dia melihat anak yang digendong Siska. Anak laki-laki itu berambut keriting, kulitnya agak gelap. Sangat tidak mirip dengan Yuda, dan tidak mirip juga dengan Siska. Jelas itu anak laki-laki lain. "Tisu. Om? Aqua dingin?" tawar Siska pada sebuah mobil Avanza, tanpa melihat siapa yang berdiri di trotoar. "Siska," panggil Yuda. Siska menoleh. Matanya yang cekung membelalak. Rasa takut dan malu bercampur di wajahnya. "Emas Yuda? Jadi begini hidupmu sekarang?" tanya Yuda getir. Siska tertawa sinis, menampakkan giginya yang tak lagi putih. "Ya, begini. Setelah Mas masuk penjara, orang tua Mas nggak mau nampung aku. Orang tuaku sendiri buang aku. Laki-laki yang menghamiliku kabur. Aku mau kerja apa? Ijazah nggak punya, skill cuma dandan." Siska menatap Yuda dari atas ke bawah. "Mas juga kelihatan kayak gembel. Kita impas." "Anak itu?" Yuda menunjuk bocah di gendongan Siska. "Namanya Rio.
Bukan anakmu. Mas kan mandul, cemooh Siska. Kata-kata itu menusuk tajam, mengingatkan Yuda pada diagnosis dokter 5 tahun lalu yang diberikan Almira. Minggir, Mas. Jangan ganggu rezekiku. Kalau nggak mau beli tisu, sana pergi. Aku harus beli susu. Siska berbalik, kembali mengetuk kaca mobil orang. Yuda berdiri mematung. Dia benar-benar sendirian di dunia ini. Istri yang dia bela mati-matian ternyata hanya mencintai uangnya, dan kini membuangnya saat dia tak punya apa-apa. Kawasan SCBD, Sudirman Central Business District. Yuda berjalan kaki dari Matraman sampai Sudirman. Kakinya lecet berdarah, tapi rasa sakit di hatinya membuat fisik itu mati rasa. Dia berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit yang baru selesai dibangun. Gedung itu menjulang tinggi, dinding kacanya memantulkan cahaya matahari sore yang keemasan. Salah satu gedung tertinggi dan termewah di Jakarta. Di bagian atas gedung itu, terpampang logo besar berwarna emas, Almira Global Logistics Tower. Yuda mendongak hingga lehernya sakit. Gedung ini, dulu Almira hanya punya ruko 3 lantai. Sekarang dia punya menara sendiri. Di lobi gedung, terlihat kesibukan luar biasa. Ada karpet merah digelar. Wartawan berkerumun dengan kamera-kamera besar. Mobil-mobil mewah berderet antre menurunkan tamu-tamu VIP. Rupanya hari ini adalah peresmian gedung baru sekaligus perayaan Go Public, IPO, perusahaan Almira. Yuda menyusup di antara kerumunan warga yang menonton dari balik pagar pembatas. Dia ingin melihatnya. Sekali saja. Sebuah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna putih, lambang kemewahan tertinggi, berhenti tepat di depan lobi. Pintu penumpang dibuka oleh sopir berseragam rapi. Keluarlah seorang wanita. Dunia seakan berhenti berputar bagi Yuda. Almira. Dia tampak lebih muda daripada 5 tahun lalu. Aura kecantikannya bukan lagi kecantikan istri rumahan yang manis, tapi kecantikan seorang ratu yang berkuasa. Dia mengenakan gaun kutur berwarna merah marun yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan di lehernya melingkar kalung berlian yang harganya pasti cukup untuk membeli seluruh harga diri Yuda. Tapi yang membuat dada Yuda sesak bukan kemewahannya, melainkan senyumnya. Almira tersenyum lepas, wajahnya bersinar bahagia. Dan dia tidak sendirian. Dari pintu sebelah kanan, turun seorang pria. Tinggi, tegap, tampan, dengan aura wibawa yang tenang. Usianya mungkin sekitar 40-an. Pria itu berjalan memutar, mengulurkan tangannya pada Almira. Almira menyambut tangan itu, dan pria itu mencium punggung tangan Almira dengan mesra di depan ratusan kamera. Itu suaminya Bu Almira yang baru ya? Bisik seorang penonton di sebelah Yuda. Pak Adrian, diplomat yang juga pengusaha tambang itu loh. Pasangan power couple banget ya. Katanya Bu Almira lagi hamil anak pertama mereka. Yuda menajamkan penglihatannya. Benar. Perut Almira terlihat sedikit membuncit di balik gaunnya. Dia hamil. Almira subur. Yang mandul adalah dirinya. Pria itu, Adrian, merangkul pinggang Almira protektif, membisikkan sesuatu yang membuat Almira tertawa renyah. Tawa yang dulu milik Yuda, kini menjadi milik pria lain yang jauh lebih segalanya darinya. Yuda tak tahan lagi, rasa penyesalan meledak di dadanya. Almira, teriak Yuda. Suaranya serak, tenggelam di antara jepretan kamera. Dia mencoba menerobos pagar pembatas. Almira, ini aku, Yuda. Yuda berhasil melompati pagar pembatas. Dia berlari tertatih-tatih menuju karpet merah. Penampilannya yang kumal, bau, dan berantakan membuat tamu-tamu undangan menjerit ketakutan. Keamanan. Ada orang gila masuk, teriak seseorang. 3 orang security berbadan raksasa langsung menyergap Yuda hanya beberapa meter sebelum dia mencapai tangga lobi. Lepaskan. Aku suaminya. Aku Yuda. Yuda meronta saat wajahnya ditekan ke lantai marmer yang dingin. Almira. Lihat aku, Al. Aku pulang. Keributan itu membuat Almira dan Adrian berhenti melangkah. Mereka menoleh. Almira menatap sosok kotor yang sedang ditindih satpam di lantai itu. Dia menurunkan kacamata hitamnya sedikit. Jantung Yuda berdebar. Dia melihat mata Almira. Apakah ada kemarahan? Apakah ada kebencian?
Tidak ada. Mata itu kosong. Datar. Seperti melihat tumpukan sampah di pinggir jalan. Sayang, kamu kenal dia? Tanya Adrian lembut, khawatir pada istrinya. Almira menatap Yuda selama 3 detik. 3 detik yang terasa seperti selamanya bagi Yuda. Lalu, Almira menggeleng pelan. Tidak, jawab Almira tenang. Aku tidak kenal. Mungkin hanya pengemis yang nyasar. Al, ini aku. Suara Yuda tercekat di tenggorokan, hancur oleh pengakuan itu. Dia tidak dianggap ada. Dia sudah dihapus dari memori. Bawa dia pergi, Pak. Kasih makan di kantin belakang, lalu suruh pergi. Jangan dikasari, kasihan, perintah Almira pada kepala keamanan, nadanya penuh belas kasih tapi berjarak, seolah dia sedang bicara tentang kucing liar. Baik, Bu Bos. Almira kembali menggandeng lengan Adrian. Ayo, Mas. Tamu-tamu sudah menunggu. Ayo, sayang. Hati-hati langkahmu. Mereka berdua berjalan masuk ke dalam gedung megah itu, disambut tepuk tangan meriah. Pintu kaca otomatis tertutup perlahan, memisahkan dunia mereka selamanya. Di luar, Yuda diseret oleh satpam menjauh dari lobi mewah itu. Sudah dibilang jangan bikin onar, Pak. Omel satpam itu sambil melempar Yuda ke pintu samping dekat tempat sampah. Nih, nasi kotak sisa panitia. Makan, terus pergi. Kalau balik lagi saya panggil polisi. Yuda duduk bersandar di tembok gang yang bau sampah. Di tangannya ada nasi kotak. Di telinganya masih terngiang tepuk tangan untuk Almira. Di matanya masih terbayang tatapan kosong wanita yang dulu mencintainya setengah mati. Langit Jakarta mulai gelap. Lampu-lampu gedung Almira Tower menyala indah, menerangi kota. Sementara Yuda duduk dalam kegelapan, memakan nasi kotak sisa dengan air mata yang menetes ke dalam nasi. Dia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Pembalasan dendam Almira bukanlah saat dia memenjarakannya. Pembalasan dendam terbaiknya adalah saat dia berhasil bahagia, sukses, dan melupakan Yuda sepenuhnya. Yuda bukan lagi musuh baginya. Yuda hanyalah masa lalu yang tidak relevan. Dan bagi Yuda, itulah neraka yang sesungguhnya. Hidup sebagai hantu yang terlupakan, sementara sang ratu duduk nyaman di singgasananya. Yuda menatap langit malam yang tak berbintang. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi tubuhnya yang ringkih. Tidak ada tempat pulang. Tidak ada tujuan. Kisah Yuda berakhir di sini, di samping tong sampah kemewahan yang tak bisa lagi dia sentuh.